Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikal Ferrita Artamevia, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Hukum dengan nomor induk mahasiswa 049471835. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Public Speaking, membaca pidato dengan tema kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman nyata bagi keamanan negara. Ratusan ribu kasus kekerasan dan kasus pelecehan seksual di ruang publik korban ternyata kekerasan paling verbal kan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah persoalan yang seringkali tersembunyi di balik dinding rumah, di balik diamnya korban, dan di balik lemahnya perhatian publik. Hari ini saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk bersama menatap kenyataan yang seringkali terabaikan, namun pada dasarnya mengguncang keamanan bangsa kita, yakni kekerasan terhadap perempuan. Saya ingin membuka pandangan para hadirin sekalian bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman nyata bagi keamanan negara kita, stabilitas ekonomi, bahkan ketahanan negara. Bagaimana mungkin sebuah bangsa dapat dikatakan aman bila di dalam negaranya sendiri masih banyak yang hidup dalam ketakutan, penderitaan, dan ketidakadilan bagi kaum perempuan di luar sana? Saudara-saudara, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2023, tercatat selama 10 tahun terakhir terdapat 3.688.584 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Menurut data United Nations Population Fund Indonesia, 1 dari 4 perempuan di negeri ini pernah mengalami kekerasan seksual dan fisik selama hidupnya. Tentunya ini bukan hanya sekedar angka maupun statistik. Di balik setiap angka terdapat luka yang menjerit, masa depan yang mengguncang, dan ketimpangan yang terus diwariskan pada setiap generasinya. Coba mari kita renungkan, ketika perempuan kehilangan rasa amannya di rumah, di tempat kerja, bahkan di ruang publik, kehilangan tersebut tidak hanya mempengaruhi dirinya, namun juga mempengaruhi tatanan sosial masyarakat. Rasa takut dan trauma dapat menurunkan partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Padahal, di tangan perempuanlah lahir generasi penerus bangsa. Lantas, jika kita melihat di luaran sana, masih banyak dari mereka yang hidup dalam rasa trauma dan takut. Bagaimana kita bisa berbicara mengenai keamanan negara? Kekerasan perempuan seringkali dianggap remeh. Padahal nyatanya, dampak yang ditimbulkan sangat signifikan baik bagi individu maupun bagi negara. Berdasarkan konsep kemanusiaan yang dikemukakan oleh United Nations Development Program, kekerasan terhadap perempuan mengancam keamanan individu, keamanan komunitas, bahkan keamanan ekonomi. Yang pada akhirnya semua itu dapat mengancam stabilitas keamanan nasional. Kekerasan terhadap perempuan dapat menyebabkan disintegrasi sosial. Contoh kecil, ketika sebuah komunitas merasa tidak aman, maka solidaritas dan kepercayaan antar anggotanya akan menurun. Hal inilah yang menghambat pertumbuhan sosial dan kohesi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan aman. Di sisi lain, bagi keamanan ekonomi, ketika perempuan menjadi korban kekerasan, maka produktivitas perempuan akan menurun. Hal inilah yang menyebabkan partisipasi perempuan menjadi terhambat dalam pembangunan negara, yang pada akhirnya mempengaruhi ekonomi nasional. Sebuah bangsa tidak akan benar-benar bisa dikatakan aman bila separuh dari warga negaranya masih banyak yang hidup dalam ketidakadilan. Namun, secercah harapan ada dan hadir bagi kaum perempuan. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Hal inilah yang menjadi landasan hukum
bagi pemerintah untuk mengadili para pelaku dan melindungi para korban. Disinilah peran kita sebagai masyarakat berperan penting dan sangat besar. Contoh kecilnya bisa kita lakukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti berani bersuara, beradvokasi, tidak menormalisasikan kekerasan, dan kita harus melindungi dan mendampingi para korban untuk pulih tanpa stigma. Hadirin yang saya hormati, keamanan negara bukanlah hanya tentang senjata dan pertahanan militer. Keamanan negara juga tentang keamanan manusia, keamanan setiap warga negaranya, dan terutama keamanan terhadap perempuan. Perempuan merupakan tiang peradaban. Oleh karena itu, mari kita jadikan perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari perjuangan dalam melindungi negara kita. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari lingkungan kecil kita. Karena negara yang aman bukanlah negara yang tanpa perang, namun negara yang warganya saling membantu dan melindungi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.